pertanyaan yang menarik ketika mendengar beberapa pernyataan saya yang saya sampaikan masalah dana otsus yang 15 juta. Dana otsus 15 juta itu zamannya Barnabas Webo itu kan dihitung bukan dikasih per kepala keluarga, itu dikasih tunai per kepala keluarga, tidak. 15 juta itu dikasih dalam bentuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan bersifat bantuan, usaha, dan lain-lain. Maka ditotalkan itu 15 juta per kepala keluarga. Ternyata 15 juta itu ketika selama 20 tahun masyarakat mau berobat sakit, uang obatnya dibayar sendiri oleh resep dokter. Sedangkan dana otsus untuk masalah kesehatan itu gimana? Kan tidak jelas. Nah, untuk itu 15 juta yang teman-teman mungkin merasa terusil dengan pernyataannya saya minta maaf dulu kalau teman-teman, adik-adik yang saya anggap adik-adik lah, yang belum tahu persis masalah gulirnya dana otsus itu, karena Barnabas Webo adalah salah satu otak daripada pencetus otsus itu. Jadi apa yang kami orang Tabi bicara, dan itu kami orang Tabi sudah buat progresnya begitu rupa. Jadi kalau adik-adik, saudara-saudara saya yang dari belahan lain tidak mengetahui tentang kronologis progres yang dibuat oleh orang Tabi, jangan kalian dulu mengatakan hoax. Dalam hukum agama itu tidak bisa kalian voniskan satu orang dengan pernyataannya lalu kalian bilang itu hoax. Hoax itu dalam hoax apa dulu? Saya ini mantan kombatan yang ditangkap tahun 79. Yang menyampaikan itu sesama teman, tapi dia adalah paman saya, abang saya. Dan asli kombatan yang merasa tidak ada perhatian dari dana otsus itu. Sedangkan dana otsus itu dikasih juga kepada mereka yang berjuang di hutan-hutan untuk Papua Merdeka. Maka dipanggil pulang oleh Pak Barnabas Webo bahwa ini waktu sudah ada, kalian pulang untuk membangun kampung. Pemanggilan Pak Bas untuk panggil seluruh kombatan, seluruh masyarakat Papua yang berjuang di hutan itu 2013. Sedangkan saya tertangkap tahun 79. Mereka keluar tahun 2013 karena dipanggil Pak Bas pulang. Karena ada dana otsus. Kalian berjuang apa di hutan? Ini otsus ada untuk bisa bangun kampung segala macam. Dengan otsus ini kalian bisa merdeka. Maka dihitung per kepala keluarga itu 15 juta itu tadi saya bilang tadi. Diperuntukkan untuk kesehatan, diperuntukkan untuk pendidikan, dan diperuntukkan untuk ekonomi kerakyatan. Nyatanya ke rumah sakit resep dokter dibayar. Uang otsus di mana? Pendidikan diharapkan dapat kos kaki, sepatu, seragam, topi, dasi, tas, buku di dalamnya. Ternyata orang tua tanggung. Padahal itu diatur untuk dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi tentang pendidikan itu, yang disebut dengan dana otsus itu. Infrastruktur dasar itu kan bisa ada lintas sektor yang bisa dipakai untuk dibangun jalan kampung, jalan desa. Tapi yang 3 tadi itu, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, itu kan dana otsus murni. Dan sudah dihitung per kepala keluarga 15 juta tadi itu. Bukan dibayar tunai, tidak. Yang sakit diambil obat gratis, sudah dihitung harga obatnya berapa di sana. Punya anak sekolah dia pergi juga begitu gratis, kalau dia dapat dana otsus, ada beli pakaian segala macam, buku yang menyangkut dengan pendidikan itu. Sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada di sekolah. Dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi.
Ternyata kan tidak ada. Ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan juga begitu. Harus ada bantuan dikasih untuk mereka yang pelaku-pelaku usaha ekonomi lemah atau pengusaha-pengusaha kecil itu. Itu tujuannya. Makanya ditotalkan satu kepala keluarga itu kan 15 juta. Terus uang itu kemana? Ini kan sudah 3 pejabat ya. Pejabat pertama Barnabas tidak lanjut. Pejabat kedua Yapsalosa juga tidak lanjut. Yang ketiga adalah Lukas NMB. Uang yang lebih mengalir lebih banyak itu ada di tangan Lukas NMB. Terus sekarang kenapa kita balik bertanya? Balik mau bicara begini. Untuk itu saya ajak teman-teman, jangan membuat kontradiksi, pernyataan-pernyataan yang kalian dengar, lalu kalian katakan itu berita hoax. Hari ini saya kumpul teman-teman kombatan. Saya kasih ketemu. Teman-teman bisa jawab. Ketika mereka rasa tersisih dengan dana otsus yang mereka selama ini tidak pernah rasa. Bisa-bisa kalian dapat pukul satu-satu nanti. Jadi saya minta tolong, jangan ada pernyataan yang bilang hoax lah, beginilah, itu pernyataan mereka. Beda dari saya yang ditangkap dengan beda yang mereka disuruh kembali. Proses itu kan proses untuk itu tadi, satu kepala keluarga 15 juta. Itu sudah dihitung. Tapi ternyata 15 juta itu hilangnya kemana? Saya tolong, janganlah kalian menyampaikan sesuatu untuk mengkanter balik pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh teman-teman kombatan maupun saya sendiri. Atau saya yang sampaikan aspirasi dari teman-teman kombatan, kalian bilang bahwa itu berita hoax. Saya minta tolong kalian klarifikasi balik. Walaupun dalam internal grupnya kalian. Tapi pasti saya juga monitor. Lewat cyber, saya pasti ketahuan apa yang kalian ngomong. Jadi untuk itu saya minta maaf kepada kalian. Pernyataan yang kalian sampaikan adalah pernyataan yang sangat tidak mendasar. Untuk baiknya lebih bagus kalian ikuti dulu, cek dulu kebenarannya. Kalau memang itu benar baru bisa dikatakan itu tidak benar. Tapi kalau benar baru dibilang benar.